Membaca dengan responsoria. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan yang baik dalam akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kamu persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sahabat dalam perjalanan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Horas, Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik khotbah setia mengikuti dan melayani Tuhan. Kedua, amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini, Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025, kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Ketiga, baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2025 di kebaktian pukul 9.30 atau bahasa Batak, setelah persembahan kedua akan diadakan sakramen baptisan anak kepada 4 orang, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dari 4 keluarga. Nama-nama terlampir. Keempat, penghiburan. Pada hari ini Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025 di gedung gereja, setelah ibadah siang akan diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Beni Manalu. Karena meninggalnya Nyonya B. Manalu Dwi Antoro di hari yang lalu, diharapkan kehadiran kita. Kelima, pendaftaran pelajaran CD tahun ajaran 2025 dan 2026. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2025-2026 bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar CD tahun ajaran 2026 merupakan warga jemaat yang sudah menyelesaikan sekolah minggu dan dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir, dan diserahkan kepada Sintua Wik masing-masing. Paling lambat pada hari ini, Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2025. Dan pada hari ini, Minggu, tanggal 29 Juni 2025, setelah selesai ibadah pukul 9.30 dan acara penghiburan, akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar CD tahun ajaran 2025-2026 bersama orang tua dan pengajar bertempat di konsistori. Saat ini telah terdaftar 13 orang. Keenam, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu
di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Ketujuh, Partangyangan Week. Hari Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di tuan rumah keluarga Patrick Napitupulu Boru Sialoho di Gedung Serbaguna. Week 3 di tuan rumah keluarga Paralado Week 3 di Konsistori. Week 5 di tuan rumah keluarga H. Simanyuntak Boru Manalu di Jalan Timbul 4 H Blok H nomor 8 Kapling DKI Cepedak Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jumat Week 1, 3, dan 5. 8. Ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan Juli, pada hari Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025, akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah Bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah Bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan kur atau mendaftar kepada Sintua Week. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahun, amplop disediakan. Dan sesuai dengan hasil pembekalan Parhalado Senin Selasa tanggal 12 sampai 13 Mei tahun 2025 tentang peningkatan pelayanan melalui keterlibatan keluarga dalam ibadah Minggu Keluarga, ibadah pagi dan siang, khususnya dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan. Maka untuk ibadah Minggu Keluarga di bulan Juli, tugas pelayanan akan dilaksanakan oleh Week 5. 9. Tim doa syafaat. Sesuai dengan hasil pembekalan Parhalado hari Senin sampai Selasa, tanggal 12 sampai 13 Mei tahun 2025, dan hasil sermon Parhalado hari Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025, untuk mendukung pelayanan doa di HKBP Mampang Perapatan, telah dibentuk tim doa syafaat yang akan dipimpin oleh pendeta. Tim ini akan mendoakan semua warga jemaat yang membutuhkan topangan doa. Untuk itu, jika ada warga jemaat yang ingin didoakan, dapat menghubungi Nyonya Sintua Tobing Oli Boru Hutahuruk, nomor handphone terlampir, Nyonya Silitonga Lisa Boru Tobing, nomor handphone terlampir, atau kepada petugas penerima jemaat, dan bisa mengisi formulir dan meletakkan di amplop yang disediakan di kotak dekat pintu masuk. 10. Bazar Gotilon dan Tahun Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi, akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. 11. Retreat Remaja. Pada hari Selasa sampai Kamis, tanggal 1 sampai 3 Juli tahun 2025, bertempat di Pondok Remaja PGI Cisarua, akan diadakan retreat remaja HKBP Mampang Perapatan dengan biaya kontribusi sebesar 150.000 per orang. Kegiatan ini akan didampingi oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Pendeta Suryani Ida Sihite STH. Diberitahukan kepada seluruh remaja untuk dapat mengikuti dan mendaftarkan diri melalui link terlampir dan menghubungi panitia Faro Silalahi, nomor handphone terlampir. Berangkat dari gereja hari Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025 pukul 7.30 WIB. Saat ini telah terdaftar 39 peserta. 12. Kunjungan gerejawi Ina Deborah. Pada hari Sabtu sampai Minggu, tanggal 12 sampai 13 Juli tahun 2025, Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Cirebon Distrik 18 Jabar
Tangdi. Diberitahukan kepada seluruh Ina Deborah untuk dapat mengikuti dan mendaftarkan diri melalui Nyonya Manulang Doris Boru Simbolon, nomor handphone terlampir. Ke-13, pertemuan keluarga muda. Pada hari Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 pukul 10 WIB akan diadakan pertemuan keluarga muda. Usia pernikahan 1-10 tahun bertempat di GSG. Diharapkan kehadiran seluruh keluarga muda yang ada di HKBP Mampang Perapatan. 14. Seminar transformasi lansia. Dalam rangka menyambut Parahyon Lansia HKBP Mampang Perapatan tahun 2025, maka pada hari Minggu tanggal 6 Juli tahun 2025 pukul 12 WIB akan dilaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dari Parahyon, yaitu Seminar Transformasi Lansia dengan topik memperkuat nilai transformasi dalam diri lansia dan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan adat, bertempat di Gedung Serbaguna. Diberitahukan kepada seluruh lansia untuk dapat mengikuti kegiatan ini dan mendaftar panitia. Nyonya Napit 10S Boru Manurung, nomor handphone terlampir, atau Budiman Silalai, nomor handphone terlampir. 15. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit terlampir. Nomor 16. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 17. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan pada dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 18. Keuangan terlampir. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Terima kasih. Marilah kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Aku ikut kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Ku takkan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah di minggu kedua setelah Trinitatis, tertulis di 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai ayat 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21, saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Demikian Nats Khotbah. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, topik khotbah hari ini adalah setia mengikuti dan melayani Tuhan. Kata setia itu memiliki arti kuat, teguh, kokoh, yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Jadi dia menetap. Ketika Nats ini mengajak untuk setia mengikuti dan melayani Tuhan, apa yang terjadi? Amang dan Inang, kita pasti pernah mengalami yang namanya kecewa. Dan itu manusiawi. Kita kecewa karena apa yang kita lakukan tidak dihargai orang. Kita kecewa justru kita kecewa ketika kita berbuat baik, tapi ternyata orang merespon dengan hal yang tidak benar. Kita berdoa, tetapi ternyata yang sudah kita doakan justru kebalikannya yang datang. Apa yang kita lakukan, kita sudah punya keteguhan untuk melakukan firman Tuhan, dan kita sudah mendoakan, tapi di perjalanan belum sampai kepada tujuan, banyak yang membuat kita kecewa, baik dari keluarga, baik dari teman. Manusiawi. Hanya yang idealnya adalah Amang dan Inang, seberat apapun cobaan atau kepahitan melanda hidup kita, seberat apapun yang melemahkan kita, entah karena penyakit yang tak kunjung sembuh, atau gagal dalam usaha, atau gagal dalam pekerjaan yang sudah kita titi dari awal, kita sudah sampai berjuang, kalau istilahnya sudah berdarah-darah memperjuangkannya, kita sudah belajar atau sudah studi, tapi ternyata apa yang kita impikan, misalnya kita sudah mempersiapkan untuk SMPB dan mau meniti pendidikan di universitas negeri, tetapi gagal. Seberat apapun itu Amang dan Inang, idealnya kita tidak boleh kecewa. Idealnya kita tidak boleh menjadi melarikan diri dari kenyataan hidup. Saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Nats ini
memberitakan tentang Elia adalah nabi Allah. Dia adalah seorang yang setia kepada Allah, melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Tetapi dia mengalami kepahitan atau kekecewaan. Ketika Allah menyuruh Elia untuk membunuh 450 nabi di Karmel, ternyata dampaknya adalah luar biasa. Ahab dan Izebel, mereka bangkit marah, mereka berusaha mencari Elia untuk membunuhnya sama seperti apa yang dilakukan oleh Elia membunuh nabi-nabi Baal tersebut. Di dalam rasa ketidaknyamanannya, dia melarikan diri, pindah antara gua yang satu dengan gua yang lain. Dia berkata di ayat 4, cukuplah Tuhan katanya. Jadi dia sudah mengalami kekecewaan, dia sudah apatis, dia melarikan diri. Tuhan menampakkan diri, tapi bukan dalam hal yang besar. Ketika dia bersembunyi di gua, dia mendengar badai. Dia keluar dari badai, dia pikir bahwa Allah hadir dalam badai. Ternyata Allah tidak hadir dalam badai tersebut. Dia kembali ke gua. Kemudian dia mendengar badai kembali. Dia keluar dari gua, tapi Allah juga tidak datang melalui badai untuk menunjukkan dirinya dan menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh Elia. Ketika dia kembali ke gua, datanglah angin sepoi-sepoi. Ketika dia sedang duduk, dalam angin sepoi-sepoi yang tidak dia duga, inilah Allah berbicara kepada Elia. Allah mengutus Elia. Amang dan inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak selalu hadir dalam hal-hal yang besar yang kita duga dan kita bayangkan. Dia datang untuk memporak-porandakan. Justru di dalam angin yang semilir, ketika orang sudah ngantuk, Allah bisa berbicara dan menyatakan kuasanya. Karena itu, amang dan inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita mau belajar beberapa hal. Bagaimana kita setia mengikuti dan melayani Tuhan. Bagaimana kita dapat setia untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau pergumulan, kalau masalah, itu akan selalu datang dan tidak bisa kita hentikan. Tidak bisa kita stop. Yang namanya bahaya, tidak ada yang bisa menduga dalam kehidupannya ketika dia membawa mobil tiba-tiba kecelakaan. Tidak ada yang bisa menduga dalam kehidupannya dia sudah merancang hal yang baik tentang usahanya. Di tengah jalan dia menghadapi kerugian yang besar. Dia tidak mengantisipasi tersebut. Tetapi masalah yang berat itu kiranya tidak melemahkan iman kita, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang stop, tidak mau melangkah, tetapi berdiam diri. Bahkan ada orang yang melarikan diri dari kehidupan. Dia bersembunyi, dia tidak mau tampil untuk apapun. Maka nats ini mengingatkan kita yang pertama, bagaimana kita supaya tetap setia melayani Tuhan. Yang pertama, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan. Di ayat 1, amang dan inang dikatakan firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali pada jalanmu kepada gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi nats ini mengingatkan kita, amang dan inang, di dalam rasa kecewa karena pekerjaan kah, kecewa karena suami kah, kecewa karena istri kah, atau kecewa karena teman-teman kah, kita diingatkan jangan berhenti pada rasa kecewa itu. Jangan berhenti pada rasa putus asa itu. Tanpa berbuat apapun, kita menyembunyikan diri, kita hanya tidur saja. Ada yang mengatakan orang yang kebanyakan tidur sesungguhnya, amang dan inang,
dia sedang memiliki masalah yang banyak. Jadi dia bawaannya tidur saja. Dia lemas, bukan mata tidak menutup, hanya berbaring-baring saja. Bolak-balik kiri kanan, bolak-balik, lihat tembok kanan, lihat tembok kiri. Rasanya malas bergerak, rasanya badan begitu berat. Itu biasanya katanya. Jadi tidurnya enggak pulas. Maka Mang dan Inang Nats ini berkata, jangan stop pada masalahmu, jangan stop pada rasa kecewamu. Bangkitlah, karena Tuhan sedang mempersiapkan hal yang lebih besar di depan. Stop, jangan stop di rasa kecewa. Tuhan sedang mempersiapkan hal yang lebih besar lagi di depan. Dalam Nats ini digambarkan Amang dan Inang ketika Elia disuruh pergi oleh Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan pekerjaan yang lebih besar. Katanya di sini mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel, mengurapi Elisa bin Safat dari Abel menggantikan dia menjadi nabi. Jadi yang menjadi musuhnya, masalah besarnya yang membuat dia kecewa adalah Raja Izebel dan Raja Ahab. Mereka memiliki kekuatan yang besar, bahkan sangat banyak pendukungnya. Tapi Tuhan mengatakan, oh bukan itu yang besar, yang lebih besar. Ada raja yang lebih besar, yaitu Hazael dan juga Yehu. Jadi ketika Izebel, Ahab sedang damai, aman, sejahtera sekarang, ingatlah justru ketika mereka nanti pergi ke Aram, maka yang mereka akan dibunuh oleh Hazael. Ketika nanti mereka ke Israel, mereka akan dibunuh oleh Raja Yehu. Bahkan katanya ketika kedua raja ini tidak bisa membunuh, tidak menemukan Izebel dan Ahab, maka Elisa yang adalah nabi yang justru akan membunuh. Apakah itu bukan pekerjaan yang lebih besar, Amang dan Inang? Bukankah itu persiapan yang lebih matang, yang bahkan Tuhan rancang, yang bahkan Tuhan perbuat untuk Elia? Itu di dalam rasa kecewa dan putus asanya. Maka Amang dan Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang mengalami kekecewaan, rasa putus asa, dengar Tuhan. Apa yang mau Tuhan lakukan untuk kita? Pekerjaan apa yang sedang Tuhan persiapkan kepada kita? Jangan kembali kepada keputusasaan itu, tetapi bergeraklah. Sebab Tuhan melakukan hal-hal yang sederhana sekalipun, justru itu bisa menguatkan kita. Dalam hal yang sederhana sekalipun, yang tidak kita duga-duga. Amang dan Inang, yang cenderung kita pikirkan pertolongan dari orang lain, yang membawa kita keluar dari kecewa kita adalah biasanya selalu kita mengharapkan hal yang besar. Mari kita mau diproses oleh Tuhan. Duduk diam, tunggu apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Unang malu istilahnya bata, unang gemor. Jangan jangan hanya diam berkeliling-keliling di satu tempat menjadi benang yang moledok, benang rundut, kusut. Jangan. Jadi di sini Elia diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar. Bahkan kalau tanda kutipnya Amang dan Inang, menghancurkan sumber masalah bagi Elia. Kan Raja Yehu dan Raja Hazael, mereka lah yang akan membunuh, yang akan kita katakan, yang akan mengejar Ahab dan Izebel yang adalah musuh Elia. Karena itu Amang dan Inang, ketika kita kecewa, jangan tinggalkan keluarga. Ketika kita marah, jangan tinggalkan pekerjaan. Walaupun kesulitan besar dan berat yang kita hadapi di pekerjaan itu. Ketika kita tidak nyaman, jangan melarikan diri. Kebanyakan orang ketika sedang menghadapi masalah adalah healing sana, healing sini. Akhirnya hilang semangatnya. Sudah kecapean dia. Kita diajak Amang dan Inang
bahwa ketika kita sedang menghadapi bahaya sekalipun dalam kehidupan kita, Tuhan mampu menguatkan dan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Di Mazmur 71 ayat 20 dikatakan, walaupun engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari bagian bumi yang paling dalam engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menghidupkan aku kembali, engkau akan menaikkan aku kembali. Yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini Amang dan Inang, bagaimana kita bisa tetap setia. Ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Di ayat 18 dikatakan seperti ini. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium Dia. Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita sendiri. Saya ketika memulai pelayanan menjadi seorang pendeta, senior saya pernah mengatakan seperti ini. Jangan pernah takut untuk melakukan pelayanan di tempat yang baru, di mana kamu tidak mengenal seorang pun, dan bahkan mungkin tempat yang akan kamu layani bermasalah. Karena ingatlah satu hal, dimanapun kamu berada, Tuhan sudah mempersiapkan teman yang akan membantu dan menguatkanmu di dalam melayani. Jadi dimanapun kita berada, di tempat yang baru sekalipun, Amang dan Inang, keyakinan kita adalah Tuhan mempersiapkan orang yang akan mendukung kita. Sekalipun kita kurang dalam ilmu pengetahuan, kurang dalam pengalaman, atau mungkin banyak orang yang memusuhi kita, tidak menyenangi kita, karena kita tulus, kita murni, kita benar-benar pekerja keras, selalu ada orang yang tidak menyenangi kita. Maka mari kita ingat Amang dan Inang dalam nats ini, Tuhan mempersiapkan orang yang akan mendukung kita. Sekalipun dia mungkin tidak kita kenali. Ini mengingatkan kita, Amang dan Inang, kita harus memiliki teman dalam pergumulan. Jadi nats ayat 18 ini mengingatkan kita harus memiliki teman dalam pergumulan. Cari teman. Justru Amang dan Inang, kalau kita kecewa sama teman, sebesti-bestinya kita sama seseorang, ada saatnya kita dikecewakan, ada saatnya kita marah. Biasanya orang yang sudah akrab ketika sudah punya masalah, ini langsung clash, ditinggalkan temannya, dibiar putus, tidak ada hubungan. Amang dan Inang, ketika kita kecewa terhadap orang lain, ketika kita marah terhadap orang lain, ketika kita tersinggung terhadap orang lain, kiranya persahabatan kita jangan putus. Kiranya pertemanan kita, persaudaraan kita tidak putus. Karena kita membutuhkan teman. Biasanya punya masalah langsung clash, putus. Menjelek-jelekkan, menggosipi, mencari orang lain untuk membenci dia, supaya tidak ada temannya dia. Jangan kekecewaan itu memutus nilai persahabatan. Jangan kekecewaan terhadap suami, kekecewaan terhadap istri memutus hubungan suami istri. Jangan kekecewaan terhadap orang tua memutus tali persaudaraan. Demikian juga untuk yang marah-maranggi. Jangan masalah besar, jangan keputusasaan, jangan
kekecewaan, memutus nilai silaturahmi kita terhadap abang adik kita. Sering terjadi, banyak terjadi di lingkungan orang Batak. Sama-sama dilahirkan dari rahim yang sama, sama-sama bermain waktu kecil, dibesarkan dalam kekeluargaan. Ketika menikah, memiliki kekeluargaan, mulailah merbada. Mungkin karena warisan, mungkin karena pengaruh istri. Akhirnya muncullah pernyataan, ngabe paju padi tanorara mak. Seberat apapun kekecewaan kita, jangan putus tali silaturahmi. Karena Pamang dan Inang, karena melalui mereka juga Tuhan mau membantu kita. Persekutuan itu perlu. Itu sebabnya Amang dan Inang kan kita cari persahu tahun, kita cari teman arisan, kita cari teman alma mater. Untuk apa? Supaya kita punya persekutuan. Maka ketika kita kecewa, jangan tinggalkan. Kita boleh menjadi sahabat bagi mereka. Kita memerlukan kawan menghadapi permasalahan kita. Kalau di 1 Tesalonika 3 ayat 2, ketika Paulus menghadapi masalah di jemaat Tesalonika, dia mengajak Timotius untuk menguatkan hati jemaat, memberi dorongan iman kepada Paulus, memberikan dorongan kepada Timotius supaya dia mampu menghadapi masalah. Maka Amang dan Inang, jadilah teman bagi sesama untuk menguatkan iman saat mereka sedang bergumul. Mari kita mau menjadi teman atau sahabat, dan jangan pernah tinggalkan persahabatan, apalagi rumah tangga yang sedang memiliki masalah, karena mereka ditempatkan Tuhan untuk menguatkan kita. Yang ketiga, yang terakhir Amang dan Inang, melalui nats ini kita diingatkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang tetap setia. Ada waktu untuk meregenerasikan. Saat kita bergumul, saat kita kecewa, jangan stop di satu tempat, tapi wariskanlah, regenerasikanlah iman kepada yang lebih muda. Regenerasikanlah, jangan stop. Ketika kita kecewa, kita diam, tidak mau berbuat apapun, bisa mewariskan hal yang tidak baik kepada yang muda. Tapi nats ini mengingatkan kita, kalau kita kecewa, kalau kita marah, supaya kita tetap setia, wariskan apa yang bisa kita wariskan. Imankah, sukacitakah, semangat hidupkah, wariskan kepada generasi muda. Di ayat 19 sampai 21, ketika Elia mendengar perintah Tuhan untuk mengurapi raja dan Elisa dalam rasa kecewanya, dia berangkat. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubah kepadanya. Ini adalah sebagai meregenerasikan tugas Elia kepada Elisa, dan itu yang terjadi di pasal-pasal berikutnya. Maka Amang dan Inang, tidak ada alasan bagi kita, saya sedang marah, saya sedang kecewa, saya sedang gagal. Jangan wariskan kegagalan, kekecewaan kepada anak-anak. Jangan wariskan putus asa kepada anak-anak. Tapi dalam keadaan seperti apapun Amang dan Inang, wariskanlah iman yang kuat, melewati masalah, melewati kepedihan, melewati ragamnya pergumulan. Tuhan adalah menjadi sandaran yang terbaik. Wariskan itu, supaya mereka juga memiliki mental yang kuat, supaya mereka juga memiliki iman yang kuat, mampu menghadapi tantangan. Amang dan Inang,
pergumulan kita saat ini adalah banyak di lingkungan kita, di generasi pertama, generasi orang tua adalah orang-orang yang kuat imannya. Orang-orang yang tahan banting terhadap pergumulan dan permasalahan. Tetapi generasi kedua, mereka menjadi generasi yang loyo. Jangan-jangan yang kita wariskan adalah hanya tentang semangat kerja, bukan tentang iman yang kuat menghadapi segala macam masalah di dunia ini. Tuhan sudah menjadikan kita sahabat. Tuhan Yesus Kristus memberikan kita, amang dan inang, jaminan keselamatan, bahwa Dia akan tetap menjadikan kita sahabat dalam suka dan duka. Yohanes 15. Maka ketika Tuhan mau menjadi sahabat kita, maka Dia pasti mau bersama kita dalam suka dan duka kita. Kita memiliki keyakinan dan memiliki kekuatan dengan menggenerasikan atau mewariskan semangat iman dan hidup kepada generasi muda. Mereka juga akan menjadi kuat dalam menghadapi tantangan. Tuhan kiranya menguatkan kita untuk tetap setia di jalan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di hari ini. Kuatkan kami untuk setia sekalipun banyak kesulitan, keputusasaan dan kekecewaan yang sedang kami hadapi. Karena Tuhan mempersiapkan teman dan Tuhan mempersiapkan tugas yang baru bagi kami. Kiranya Tuhan, kami tetap percaya dan memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami serahkan kepadamu jemaat. Tuhanlah yang memberkati setiap keluarga. Tuhan yang senantiasa memberkati apa yang dikerjakan oleh jemaatmu ketika mereka sedang bergumul dan menghadapi kekecewaan dan putus asa. Kuatkan iman mereka untuk berlindung kepada Tuhan dan menantikan bahwa anugerah Tuhan tetap berlangsung dalam hidup mereka. Berkati Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang merindukan jodoh dan yang merindukan anak. Tuhanlah yang berikan mereka kesabaran dalam segala penantian mereka. Kami juga bawakan kepadamu semua jemaatmu yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sedang sakit. Ada 7 orang, yaitu Amang Natades Manik, Amang Pesta Robert Sihaan, Amang Sihol Ambarita, Amang Dendri Samosir, Inang Situa Emi Gurning, Amang Situa Agustinus Simajuntak, Maria Hutajulu. Tuhanlah yang menopang mereka, menguatkan iman mereka di dalam masa-masa kelemahan dan masa-masa pemulihan. Berikan kesembuhan melalui obat dan makanan yang mereka makan. Kami juga membawakan kepadamu jemaatmu yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada 11 orang. Kiranya panjang umur dan sukacita menyertai kehidupan mereka. Rasa syukur juga mereka tetap ada di dalam hidup mereka, supaya mereka mengingat Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kami juga bawakan kepadamu yaitu jemaatmu yang ulang tahun pernikahan di dalam minggu ini. Tuhan yang menguatkan cinta kasih dalam keluarga mereka, menguatkan mereka dalam menghadapi pergumulan kecewa, rasa lemah. Bersama Tuhan mereka mampu bersukacita dalam keluarga. Kami serahkan kepadamu Tuhan semua acara kegiatan yang berlangsung dalam minggu ini, ibadah tengah minggu, pertanyaan week, ibadah pertemuan keluarga muda, dan seminar, bahkan retreat juga yang akan berlangsung dalam minggu ini. Tuhanlah yang memberkati semua pelayan dan semua jemaat, turut serta di dalam semua kegiatan. Kami serahkan Tuhan segala sesuatu yang sedang dihadapi oleh negara kami. Tuhanlah yang membimbing pemerintah
untuk mendatangkan keadilan, kesejahteraan, kedamaian di negara kami ini. Banyak hal Tuhan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Kami serahkan semua pergumulan mereka Tuhan. Biarlah mereka kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamatan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut Engkau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan, kala semua seteru. Aku ikut Engkau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Ku persembahkan diriku kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikut Engkau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.